Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Dwi Sabilia. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang luka masa kecil yang pernah saya alami. Dulu saya adalah anak yang pemalu dan pendiam. Saya jarang berbicara, lebih sering menyimpan perasaan sendiri. Ketika saya duduk di bangku kelas 3 SD, saya mulai sering mengalami ejekan dari beberapa teman. Mereka suka memanggil saya kuntung karena tangan kiri saya berbeda dari orang lain. Di tangan kiri saya memang ada 5 jari, tetapi ada 2 jari yang ukurannya lebih kecil. Perbedaan itu membuat teman-teman saya menjadikan bahan ejekan hampir setiap hari. Hari pertama mereka mengejek saya hanya diam. Saya mencoba menahan perasaan sedih dan berpikir bahwa mereka hanya bercanda. Namun, lama-kelamaan ejekan itu terus diulang dan membuat hati saya sakit. Saya mulai merasa tidak nyaman berada di sekolah. Sampai akhirnya suatu hari saya tidak kuat lagi menahan semuanya, dan saya menangis di depan teman-teman saya. Sejak saat itu, saya mulai merasa minder dan kehilangan rasa percaya diri. Saya sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa berbeda. Saya juga menjadi lebih tertutup dan takut diajak lagi. Luka itu membuat saya mengalami trauma kecil yang masih saya ingat sampai sekarang. Kadang-kadang saya merasa takut berlebihan ketika berada di lingkungan baru, karena khawatir akan diperlakukan seperti dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar menerima diri sendiri. Saya sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Perbedaan yang ada pada diri saya bukanlah sesuatu yang harus saya malukan. Pengalaman masa kecil itu memang menyakitkan, tetapi juga membuat saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengerti perasaan orang lain. Masalah yang saya alami, saya sikapi dengan membangun kepercayaan diri dan penerimaan diri. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing yang tidak seharusnya menjadi bahan ejekan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa perbedaan bukanlah kekurangan, melainkan kelebihan yang patut disyukuri. Selain itu, keberanian untuk berbicara juga sangat diperlukan. Ketika saya mengalami perlakuan tidak menyenangkan seperti ejekan, sebaiknya tidak dipendam sendiri, tetapi disampaikan kepada guru, orang tua, atau orang terpercaya agar dapat segera ditangani dengan tepat. Di sisi lain, peran lingkungan juga sangat penting dalam mencegah terjadinya ejekan atau bullying. Teman-teman juga harus diajarkan untuk memahami bahwa perkataan mereka dapat menyakiti hati orang lain. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar akan membantu menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Selain itu, individu juga perlu belajar mengelola emosi dengan baik sehingga dapat menghadapi situasi sulit dengan lebih kuat dan mudah terpuruk. Terima kasih.